Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, yaitu Dadan Mariana. Nah, Dadan membeberkan fakta mengejutkan di luar dari perkiraan banyak orang yang mengira Sudirman itu berada di balik bui. Ternyata alih-alih mendekam di bui, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Nah, Dadan mengaku menyimpan video terkait dugaan keberadaan Sudirman, salah satu terpidana kasus Bina Cirebon itu. Nah, menurut Dadan, Sudirman itu diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Nah, Sudirman itu dinyatakan hilang. Ternyata ada yang nandangin di hotel. Nah, Dadan mengatakan bahwa dia menerima sejumlah uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Nah, Sudirman sekarang itu banyak uangnya, bro. HP-nya juga bagus, sudah pakai headset Bluetooth yang keren juga. Nah, kebetulan ada yang membocorkan juga ke Dadan. Nah, pernyataan Dadan ini bukan sekedar omong kosong. Dan dia juga memperlihatkan bukti video soal keberadaan Sudirman itu. Nah, dalam video itu Sudirman tampak sedang tiduran di sebuah kasur. Nah, asikan di hotel. Masa narapidana di hotel? Ini di hotel ini banyak duitnya dia. Headsetnya headset Bluetooth yang keren. Ganteng juga Sudirman ini. Nah, Dadan beralasan Sudirman diperlakukan istimewa lantaran dia dijadikan alat untuk mengkomportir keterangan dari para terpidana lainnya. Karena Sudirman orang yang memenjarakan ketujuh terpidana dari petunjuk dia. Nah, Sudirman itu orang yang memberatkan ketujuh narapidana dari keterangannya. Dan ini diduga disembunyikan oleh Polda Jabar. Ada kecurigaan Polda Jawa Barat ini menyembunyikan Sudirman dari 6 terpidana kasus Bina Cirebon. Bahkan tim DPN Peradi yang menjadi kuasa hukum 6 terpidana yaitu Ripaldi, Eka Sandi, Hadi Suprianto, Eko Ramadhani, dan Jaya ini kesulitan menembus Polda Jawa Barat demi bertemu sosok Sudirman. Nah, bahkan saat awal pemisahan dengan 6 terpidana itu, Sudirman sempat mendapatkan kekerasan dari Polda Jawa Barat. Nah, kuasa hukum Saka Tatal yaitu Titin Prilianti awalnya mengatakan pemisahan Sudirman dari 6 terpidana lainnya bermula pada tanggal 23 Mei 2024, 2 hari setelah Peggy Setiawan ditangkap. Nah, Sudirman lalu dibawa ke Polda Jawa Barat. Di hari yang sama, keluarga Sudirman didatangi oleh anggota Polres Cirebon Kota dan meminta agar menandatangani kuasa di kertas kosong. Tetapi diketahui itu untuk cabut kuasa dari Bu Titin. Lalu tanggal 25 Mei, kakak Sudirman didatangi oleh anggota Polresta Cirebon dan Polda Jawa Barat. Nah, waktu itu disebutkan namanya Pak Denny. Nah, kakak Sudirman diminta ke Polda Jawa Barat. Adapun polisi mengajak Denny Indrayana, yaitu kakak Sudirman, ke Polda Jawa Barat untuk menjelaskan bahwa Bu Titin tak lagi menjadi kuasa hukum Sudirman. Nah, seiring berjalannya waktu, keluarga Sudirman susah menemui Sudirman. Bahkan keluarga Sudirman yang menunjuk tim Peradi di bawah dari Otto Hasibuan sebagai kuasa hukum barunya kesulitan juga untuk menemui seorang Sudirman. Nah, pihak Polda Jawa Barat hanya mengizinkan kedua orang tuanya yang bisa bertemu dengan sosok Sudirman. Tetapi saat itu di dalam itu dikelilingi oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat. Namun jika ingin kembali bertemu, keluarga Sudirman harus meminta izin terlebih dahulu kepada penyidik. Nah, bahkan pernah suatu kali saat awal dipisahkan, Sudirman sempat berkeluh kesah kepada kakaknya yaitu Benny bahwa dirinya mendapatkan kekerasan. Nah, pada tanggal 23 Mei itu 2024 setelah dilakukan penangkapan terhadap Peggy, Sudirman ini masih mengalami penyiksaan dan disiram air panas. Dan sempat dikomunikasikan oleh kakaknya kepada Ibu Titin. Nah, Sudirman diketahui juga tidak masuk di dalam daftar nama pemeriksaan terpidana kasus Bina Cirebon. Ini ada kesan bahwa sosok Sudirman yang sulit ditemui dipakai pihak Polda ini untuk mengkomportir keterangan para terpidana lainnya sehingga dapat menjegal mereka mengajukan PK atau peninjauan kembali.
Nah, sebelumnya sosok Sudirman lah yang pertama kali mengakui perbuatannya dan menunjuk nama-nama para terpidana sebagai pelakunya. Nah, menurut Bu Titin, Sudirman itu orangnya mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan tidak memiliki keteguhan hati. Masalahnya Sudirman ini intelektualnya itu di bawah standar. Nah, Sudirman itu jadi kalau dalam kondisi tertekan jadi bilang iya aja, dibujuk ya iya bilang iya juga. Nah, Sudirman menurut anggota keluarganya ini tidak memiliki keteguhan hati untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi itu tidak ngaruh hilangnya Sudirman yang kini masih misterius tidak akan mempengaruhi upaya 6 terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Justru ketika PK 6 terpidana yaitu Ripaldi, Eka, Hadi, Supriyanto, Eko, Ramadhani, dan Jaya kelak diterima, maka Sudirman otomatis turut terbebas dari jerat terpidana. Sebab pembunuhan berencana sebagaimana yang dituduhkan kepada 8 terpidana dilakukan secara bersama-sama sehingga ketika akhirnya tidak terbukti maka mereka semua akan dibebaskan. Nah, 7 yang belakangan mengajukan PK itu tidak harus bersama-sama. Sudah yaitu Saka Tatal, 6 terpidana juga akan mengajukan gelombang kedua. Sudirman ini tidak jelas mengajukannya kapan, tetapi insya Allah yang jelas 1 diterima PK-nya, yang lain juga akan diterima. Nah, diketahui pada 2016 polisi ini menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Nah, kemudian 8 pelaku telah diadili yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, lalu Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Ripaldi Aditya Wardana, dan yang terakhir itu Saka Tatal. Nah, dari proses persidangan 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Nah, sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal di penjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Nah, namun diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan perkiraan usianya saat ini yaitu Peggy alias Peron 30 tahun, Andi 31, dan Dani 28. Nah, 8 tahun berlalu polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron yaitu Peggy Setiawan alias Egi alias Peron pada 21 Mei 2024. Menariknya, Peggy alias Peron dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Nah, polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain adalah merupakan fiktif belaka. Namun belakangan Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, kemudian perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Dan kini ayah almarhum juga yaitu Ibtu Rudiana dan kawan-kawannya dan anak buahnya serta penyidik di tahun 2016 itu kini sudah berada di Mabes Polri dan sudah beberapa hari diperiksa. Mudah-mudahan kasus ini segera kelar dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, saya Omen Ong, begitulah kura-kura. Terima kasih.